Kami mempersembahkan media pembelajaran pencemaran tanah untuk mata kuliah biologi lingkungan disusun oleh Ibu Salwa Rezeki MPD, Francisca Oktaviani, Helen Indah Pardede, Joen Sinaga, dan Lilis Rosalina Buru Manulang. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian tanah, fungsi tanah, dan lain-lain. Tanah merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Adapun fungsi tanah itu, yang pertama, tanah sebagai lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman, lahan industri, lahan pertanian, dan lain sebagainya. Yang kedua, tanah sebagai bahan mentah industri. Contohnya dapat dijadikan sebagai bahan baku semen, genteng, bata, dan keramik. Lalu yang ketiga, tanah sebagai sumber energi. Di sini dikatakan karena tanah itu merupakan tempat berkembangnya perakaran tanaman, sebagai penyedia kebutuhan primer tanaman, juga sebagai media yang menyediakan air dan unsur-unsur hara untuk tanaman dalam pertumbuhannya. Pencemaran tanah terjadi karena masuknya benda asing ke tanah yang mengubah suasana asli tanah sehingga terjadi penurunan kualitas tanah itu sendiri. Adapun komponen-komponen tanah, yang pertama yaitu mineral, yang merupakan komponen utama yang memiliki presentasi sebesar 45%. Mineral pada tanah berfungsi sebagai penentu tingkat kesuburan dari susunan tanah. Yang kedua yaitu bahan organik, merupakan komponen tanah yang hanya memiliki presentasi komposisinya sebesar 5%. Bahan organik ini terbentuk dari sebuah proses yang bersumber dari hewan dan tumbuhan yang telah mati. Dengan proses tersebut sering dinamakan dekomposisi. Yang ketiga, air, yang merupakan komponen yang terbilang cukup penting dalam sebuah proses pembentukan tanah dan memiliki sebuah presentasi 25%. Yang keempat, yaitu udara, yang memiliki presentasi 25%, yang artinya sama dengan dekomposisi air. Adanya udara dalam tanah memungkinkan beberapa makhluk hidup yang bisa hidup di tanah seperti cacing, semut, dan makhluk hidup yang lainnya. Adapun ciri-ciri tanah yang tercemar, yang pertama, tanah tidak subur. Yang kedua, pH tanah di bawah 6 atau tanah bersifat asam, atau pH tanah di atas 8 atau tanah bersifat basah. Yang ketiga, tanah berbau busuk. Yang keempat, tanah kering. Yang kelima, tanah mengandung logam berat. Dan yang keenam, mengandung sampah anorganik. Berikut ini merupakan ciri-ciri tanah yang tidak tercemar, di mana pertama, tanahnya subur dan juga gembur. Ciri yang berikutnya yakni pH yang dimiliki oleh tanah memiliki pH minimal 6 dan maksimal 8. Selanjutnya, tanah tidak memiliki bau yang busuk atau yang menyengat. Ciri selanjutnya, tanah tidak mengandung logam yang berat seperti yang tertera pada gambar. Kemudian, ciri yang terakhir pada tanah yang tidak tercemar yakni tanah tidak mengandung sampah anorganik. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai upaya-upaya pencegahan pencemaran tanah. Yang pertama, kita dapat melakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Upaya selanjutnya, kita dapat mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos yang bermanfaat. Upaya selanjutnya ialah mendaur ulang kembali sampah. Contohnya di sini dapat kita lihat di mana sedotan dapat diubah kembali menjadi barang yang berguna. Selain dapat diubah menjadi barang berguna, sampah tersebut tadi juga dapat dijual kembali kepada masyarakat. Kemudian cara selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah tidak menggunakan pupuk anorganik secara berlebihan pada tanaman. Kemudian selanjutnya kita tidak membuang limbah deterjen langsung ke tanah, melainkan dengan cara dijernihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai upaya-upaya penanggulangan pencemaran tanah, di mana upaya yang dapat dilakukan ialah bioremediasi. Mari kita simak penjelasannya. Bioremediasi berasal dari dua kata, yaitu bio atau makhluk hidup dan remediasi atau proses perbaikan. Bioremediasi merupakan proses yang menggunakan organisme untuk memperbaiki atau mengembalikan keadaan lingkungan yang tercemar. Bioremediasi senyawa organik akan mempercepat degradasi senyawa pencemar yang berbahaya menjadi senyawa lain yang lebih tidak berbahaya. Keunggulan bioremediasi organik adalah mengubah molekul senyawa pencemar, biaya paling murah, dan menghasilkan senyawa-senyawa sederhana yang ramah lingkungan. Agen bioremediasi ada tumbuhan, bakteri, jamur, dan alga. Jenis polutan ada hasil minyak bumi, logam berat, plastik, dan pestisida. Bioremediasi dilakukan secara in situ atau di dalam lingkungan, dan ex situ atau di luar lingkungan.
Berikut merupakan diagram bioremediasi lahan tercemar senyawa organik. Tahapan bioremediasi yang pertama, biostimulasi, yang kedua, bioaugmentasi, yang ketiga, biodegradasi. Bioremediasi tanah in situ untuk mengeluarkan air tanah yang ditambah nutrisi dan oksigen dan dimasukkan kembali ke tanah melalui sumur injeksi. Bioremediasi tanah ex situ, bejana besar yang digunakan sebagai bioreaktor untuk membuat mikroba aktif mendegradasi senyawa pencemar. Selanjutnya, bioremediasi pada bagian fitoremediasi yang dimulai dengan proses fitoekstraksi, di mana tumbuhan menarik zat kontaminan dari media yang tercemar sehingga terakumulasi di sekitar akar tumbuhan atau tersalurkan ke bagian lain pada tumbuhan, yaitu pada bagian daun dan batang. Selanjutnya terjadi rizofiltrasi, yaitu terjadi suatu proses adsorpsi atau penyerapan zat kontaminan oleh akar untuk menempel pada akar tersebut sehingga membentuk suatu lapisan tipis pada permukaannya. Selanjutnya terjadi proses fitostabilisasi, di mana tanaman akan mentransformasi polutan di dalam tanah menjadi senyawa yang non-toksik tanpa menyerap terlebih dahulu polutan tersebut ke dalam tubuh tanaman. Selanjutnya terjadi proses rizodegradasi, yaitu proses penguraian zat-zat kontaminan di sekitar akar tumbuhan oleh aktivitas mikroba yang bersimbiosis pada akar tumbuhan tersebut. Setelah rizodegradasi, selanjutnya terjadi proses fitodegradasi, di mana suatu proses yang dilakukan tumbuhan untuk menguraikan zat kontaminan yang mempunyai rantai molekul yang kompleks menjadi bahan yang tidak berbahaya dengan bantuan enzim. Yang terakhir yaitu proses fitovolatilisasi, yang mana terjadi di daun melalui proses transpirasi. Selanjutnya di sini terdapat contoh-contoh pencemaran tanah yang terdapat di lingkungan sekitar. Baiklah, untuk itu mari kita jaga lingkungan sekitar kita supaya tidak semakin banyak lagi pencemaran lingkungan yang terjadi. Berikut ini disediakan soal-soal latihan yang dapat kalian kerjakan setelah menonton video pembelajaran tersebut. Terima kasih kami ucapkan. Untuk jawabannya dapat dikirim ke link yang terdapat di deskripsi.